Hola Mina. Video kali ini adalah alur cerita anime One Punch Man Season 4 episode 59, atau bisa dikatakan juga Season 3 part 2 episode 59. Sebelum masuk ke alur ceritanya, Mimin mau kasih kabar penting nih. Sayang sekali, video ini adalah episode terakhir untuk season ini. Mimin sebenarnya ingin sekali lanjut ke season baru, yaitu Saga Neo Heroes. Tapi ternyata view-nya masih stuck aja nih. Gimana kalau kita adain tantangan lagi? Gak perlu muluk-muluk 10.000 views. Kalau video ini bisa tembus 5.000 views aja dalam 24 jam, Mimin janji bakal langsung gas season barunya buat kalian. Oh iya, Mimin mau ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri buat kalian yang merayakan. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan jangan lupa, bagi kalian yang mau ngasih THR sebagai suntikan semangat biar Mimin makin fokus garap season terbarunya nanti, kalian bisa donasi melalui link yang ada di deskripsi dan kolom komentar. Dan seperti biasa, nama dan pesan kalian bakal Mimin pajang di special thanks di akhir video. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Let's go! Saitama menerima tantangan Forte. Dia pun keluar, tapi di depan kamar, dia masih menemukan Rover dan Black Sperm. Saitama berkata, "Kau masih ada di sini?" Black Sperm berkata, "Tentu saja, tolong jangan biarkan aku di luar, tolong biarkan aku masuk." "Serius, aku bisa berguna, bos." Saitama berkata, "Mungkin aku bisa buat rumah anjing atau semacamnya." Lalu tiba-tiba Saitama punya ide. Dia berkata kepada Forte, "Kalau kita memang mau bertarung, bagaimana kalau yang kalah hukumannya harus mengurus mereka ini?" Forte berkata, "Anjing dan makhluk apa ini?" Black Sperm panik. Seketika dia langsung menirukan suara monyet. Forte berkata, "Monyet ya? Kau mau mengut mereka?" Saitama berkata, "Tidak, mereka mengikutiku." Lalu Butterfly DX keheranan dengan wujud Black Sperm. Dia berkata, "Kau yakin dia bukan monster? Tidak berbahaya kan?" Saat itu Black Sperm terus melompat-lompat dan menirukan suara monyet untuk meyakinkan mereka. Dia berkata di dalam hatinya, "Jadi aku harus terus berpura-pura jadi monyet ya?" Setelah itu Forte berkata, "Baiklah, taruhan kecil bisa membuat kita bertarung dengan lebih serius. Yang kalah harus mengurus hewan ini. Kedengarannya bagus. Ayo kita ke tempat terbuka. Tempat parkir sepertinya bagus." Akhirnya mereka pun menuju ke tempat parkir. Dan mereka sudah siap untuk berhadapan satu sama lain. Forte berkata, "Kau bisa terluka setelah ini. Tidak boleh dendam, oke?" Saitama berkata, "Kau juga. Begitu kita selesai, kau sebaiknya jangan memohon menjadi muridku." Butterfly DX tertawa mendengar itu. Lalu dia berkata, "Rasa percaya diri memang bagus untuk pahlawan. Pahlawan yang pemalu tidak ada nilainya." Chentot berkata, "Ini pertama kalinya aku menyaksikan pertarungan Forte. Bergerak mengikuti ritme bukan hal yang aneh. Bahkan ahli bela diri kelas atas pun melakukan itu. Kalau kau mengabaikan gaya bertarung yang telah dicapai melalui pengalaman dunia nyata sebagai pertunjukan belaka, kau akan kesakitan. Pria ini pasti akan mempelajari hal itu." Setelah itu Forte mulai menyalakan musiknya, dan dia mulai bergerak mengikuti ritme musik itu. Saitama keheranan melihatnya, karena Forte bergerak seperti sedang menari sambil berkata, "Ayo mulai." Lalu Saitama menunjuk ke arah dia sambil berteriak mengatakan sesuatu. Tapi Forte tidak mendengarnya, karena suara musiknya yang sangat kencang. Dia akhirnya membuka satu headphone-nya, lalu berkata, "Sudah terlambat untukmu." Dan boom, sebuah mobil menabrak Forte dengan sangat kencang hingga terpental. Lalu Saitama berkata, "Kubilang ada mobil di belakangmu." Mobil itu ternyata dari grup Fubuki. Anggotanya berkata, "Kita menabrak orang, kau tidak apa-apa." Drivernya berkata, "Aku sudah membunyikan klakson, tapi dia tidak menghindar." Mereka pun akhirnya melihat kondisi Forte sambil berkata, "Wah, parahnya lagi, ini Forte kelas A. Gawat, ini bisa jadi masalah besar." Saitama berkata, "Sekarang kau tahu kan bahayanya mendengarkan musik sambil bertarung." Fubuki pun akhirnya keluar dari mobil. Saitama berkata, "Rasanya seperti salahku sendiri, tapi mobilmu menabraknya. Nanti kau minta maaf padanya, Fubuki." Fubuki berkata, "Saitama, sedang apa kau di sini? Kau tidak tinggal di sini kan?" Saitama menjawab, "Ya, aku tinggal di sini. Apartemenku sudah hancur." Sementara itu di tempat parkir bawah tanah, ada seorang pria misterius yang sudah ditunggu kedatangannya. Pria itu berpakaian hitam, mengenakan topi hitam, dan sebuah topeng menyeramkan dengan aura menyeramkan yang menyelimuti tubuhnya. Kembali ke Fubuki yang saat itu terlihat mengkhawatirkan sesuatu. Fubuki berkata kepada Saitama, "Waktunya pas sekali. Saitama, kau boleh ikut kami. Aku memberimu izin untuk menemani kami sebagai
sebagai anggota penerimaan khusus kelas A Fubuki Group. Saitama berkata, "Anggota apa? Kau sombong seperti biasanya." Anggota lainnya terkejut mendengar itu, lalu berkata, "Dia langsung kelas A. Kenapa? Kenapa selalu dia? Apa yang beda dari dia?" Lalu Black Spam menghampiri Saitama sambil berkata, "Bos, apa yang harus kita lakukan?" Kemudian Saitama menatap ke arah Forte yang terkapar. Setelah itu dia mengangkat Rover dan Black Spam, lalu menyerahkannya kepada Butterfly DX sambil berkata, "Baik, sesuai janjinya." "Ya, ini sebagian salahku karena membiarkan mereka ikut. Jadi kita bergiliran saja mengurus mereka." Butterfly DX berkata, "Tunggu, kau serius menyeret kami ke dalam masalah ini?" Setelah itu Saitama berlari ke arah Fubuki dan yang lainnya sambil berkata, "Aku punya urusan, jadi aku serahkan padamu." Chentoad dan Butterfly DX benar-benar keheranan melihat Saitama. Chentoad berkata, "Pertama King, sekarang Fubuki Group kelas B." Butterfly DX berkata, "Orang itu, apa cuma kita yang tidak tahu siapa dia?" Fubuki dan Saitama pun berjalan menuju lokasi yang dituju, yaitu fasilitas pengasingan khusus markas Asosiasi Pahlawan. Saitama bertanya, "Siapa yang akan kita temui?" Fubuki menjawab, "Kau bisa lihat setelah tiba di sana." Setelah tiba di sana, Fubuki langsung mengurus administrasi. Tapi sayangnya saat itu tahanan yang ingin Fubuki kunjungi sedang dikunjungi oleh orang lain. Dan bahkan tahanan itu akan segera ditransfer ke fasilitas lain. Jadi Fubuki harus membatalkan kunjungannya. Fubuki berkata, "Hentikan sekarang kunjungan itu. Ini darurat. Segera bawa kami ke sana." Setelah itu beralih ke lantai B13, di mana di sana ada Saikos yang sedang ditahan dan dibuat tidur oleh obat karena pria berpakaian hitam tadi ternyata sedang mengunjunginya, mendahului Fubuki yang akan mengunjungi Saikos juga. Pria berpakaian hitam berkata, "Menurut data pengawasan kami, individu ini mampu bertarung dengan seimbang melawan Tatsumaki, walau hanya sementara. Benar kan?" Staf yang mengurus penahanan Tatsumaki berkata, "Ya, sepertinya begitu. Tapi kami bahkan tidak memperoleh informasi di medan pertarungannya." Pria berpakaian hitam berkata, "Dia spesimen berharga. Dia memiliki beberapa ciri yang penting. Belum lagi, mutasi fisik yang disebutkan tadi. Kami menghargai kalian memberikannya pada kami." Staf penahanan Tatsumaki berkata, "Oh, bukan apa-apa. Belakangan ini kami kekurangan dana. Jadi kami tidak bisa cukup berterima kasih atas transaksi sebesar ini. Kami nantikan kerjasama berikutnya. Kami sudah menyingkirkan semua hak asasi manusia yang dia miliki dengan menyatakannya sebagai monster. Jadi Anda bebas melakukan eksperimen apapun yang Anda inginkan padanya." Pria berpakaian hitam itu berkata, "Bagus, bagi kami Tsukuyomi, sampel ini tidak diragukan akan memberi perkembangan besar dalam penelitian kami." Saat itu Saikos mulai sadar karena mendengar kata Tsukuyomi. Lalu dia tiba-tiba teringat sesuatu dan langsung melepaskan kekuatannya secara brutal. Tapi pria berpakaian hitam tadi bisa menahannya dengan mudah menggunakan kekuatan seperti sebuah barrier. Dia berkata, "Obatnya tidak bekerja ya." Setelah itu pria berpakaian hitam menyerang Saikos hingga dia tidak sadarkan diri. Pria itu berkata, Sudah, bisa gawat kalau kami merusak otakmu yang berharga itu. Karena di sini, mata ketiga, kami mendengar rahasia tentang melihat masa depan." Petugas penahanan Saikos berkata, "Anda ingin menyiksanya? Kami punya fasilitas di sebelah sana." Setelah itu, wajah dari pria berpakaian hitam itu akhirnya terlihat. Dia ternyata memiliki simbol bekas luka jahitan juga di dahinya, sama seperti yang ada di topengnya. "Kami akan melakukan kraniotomi yang sangat menyeluruh padanya di lab." Sementara itu, Fubuki dan grupnya bersama Saitama sedang menaiki lift. Saitama berkata, "Liftnya besar sekali. Biasanya apa yang dimasukkan di sini?" Fubuki sendiri saat itu hanya diam dan terlihat sedang memikirkan sesuatu. Kemudian terjadi kilas balik saat Garo dikeroyok dan kemudian dibiarkan kabur oleh Saitama dan yang lainnya. Ternyata di sisi yang lain, Saikos melihat momen itu, tapi Fubuki datang menghampirinya. Saikos berkata, "Kau pahlawan peringkat 1 kelas B dan ketua penelitian komunitas supranatural, Blizzard of Hell." Fubuki berkata, "Sudah lama ya, mantan wakil ketua." Saikos si mata ketiga, "Asosiasi monster sudah tidak ada lagi, jadi serahkan dirimu dengan tenang. Kalau kau terus menggunakan kekuatanmu dengan luka seperti itu, kau bisa membahayakan hidupmu." Saikos langsung kesal mendengar kata-kata dari Fubuki. Dia berkata, "Dasar kau jalang Fubuki, kau tidak pernah berhenti menghalangiku ya. Saat umurku 17 tahun dan kekuatanku hampir melampauinya, kau jadi putus asa dan menyegel kekuatanku. Dan sekarang, saat aku hampir naik ke puncak dunia, kau akan menghalangiku lagi." Fubuki berkata, "Benar, aku ini orang yang egois. Saat kau mengusulkan komunitas penelitian supranatural memusnahkan rencana kemanusiaan, orang-orang di sekitarmu mengatakan bahwa itu tidak manusiawi dan wakil ketua sudah kehilangan akal. Tapi bagiku, yang bisa kupikirkan hanyalah begitu aku melampaui kakakku dan berdiri di puncak dunia. Tidak ada gunanya berada di puncak dunia kalau tidak ada orang lain di sana."
Dulu saat melihat Saikos menggebu-gebu dengan rencananya itu, Fubuki dalam senyap mengamatinya sambil berkata di dalam hatinya, kalau ada pasang, pasti ada surut. Kalau ada menang, pasti ada yang kalah. Dia yang berusaha menyingkirkan yang kalah dariku. Saikos terlalu egois. Saikos musuhku. Musuh harus dihancurkan. Kilas balik berakhir, kembali ke pertempuran di kota Z. Saikos berkata, kali ini kau yang akan dihancurkan secara fisik. Aku bukan lagi aku yang di masa sekolah. Sekarang aku tidak punya keraguan sedikit pun. Setelah itu Saikos menyerang Fubuki dan terjadi ledakan besar yang membuat anggota Fubuki Group panik. Pertarungan pun terjadi antara dua sahabat lama, yaitu Fubuki dan Saikos. Tapi momen itu mengakhiri alur cerita One Punch Man Season 4 episode 59, atau bisa dikatakan juga Season 3 part 2 episode 59. Dan saya ingatkan lagi, ini menjadi akhir dari season ini. Video selanjutnya akan memasuki season baru yang akan kita sebut Season 4 sesungguhnya. Tentunya dengan cerita dari saga baru, yaitu Neo Heroes, yang akan diawali dengan arc Psychic Sister. Money